didampingi bagaimana proses kita belajar bersama. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Amole. Amole. Limau ini. Limau. Saipa. Saipa. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Siapa yang hari ini bersemangat? Angkat tangan. Siapa yang sedang bersemangat hari ini? Oh, luar biasa. Yang sedih adakah? Ya. Yang galau-galau. Sedang sedih, galau. Oh, tidak boleh sedih. Oke. Ada yang gembira kah hari ini? Semuanya sehat dan tadi pagi sudah makan ya selamat. Berarti sudah ada energi untuk kita belajar hari ini. Bella, Ekundus, mana Ekundus? Angkat tangan. Eva, Ferlin, Florentina, sakit. Oke, ulangi sekali lagi, tepuk semangat. Oke, sekarang ibu mau ajari tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mendengar. Fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mendengar. Fokus. Oke, good. Silakan duduk. Bukunya sudah ada semua di atas meja toh? Sudah. Kemudian jangan lupa menjaga kebersihan di kelas. Anak-anak, kita pernah belajar tentang sistem organ pencernaan, ya. Nah, kemudian pernah tidak kalian jajan terus kalian sakit perut? Nah, terus pernah jajan sakit tenggorokan? Pernah. Oke, ya. Kenapa bisa demikian ya? Kenapa pada saat jajan sembarangan kita bisa sakit perut, sakit tenggorokan, kena radang? Ada yang bisa kasih pendapat? Makanya jadi terkadang kalian jajan sembarangan ya, dan tidak melihat komposisi apa yang terkandung di dalam ya. Anak-anak. Nah, kita kenapa ibu tanya demikian? Karena pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan bahan makanan dan minuman yang biasa kalian konsumsi sehari-hari. Tapi sebelum kita lebih lanjut di dalam materi, ya, ingat bahwa kita selalu apa? Punya kesepakatan jelas, ya. Nah, ayo kita yakini dulu. Oke, kita sepakati bersama kalau di kelas 8C itu sudah punya ya nilai-nilai keyakinan kelas, nah kesepakatan kelas. Nah, itu yang pertama menjaga kebersihan kelas, setuju? Setuju. Kemudian aktif dalam berdiskusi, setuju? Setuju. Meminta izin jika keluar kelas. Tidak. Tidak setuju kalau minta izin? Tidak. Izin. Bisa melihat ini gambar apa ini? Bakso. Ada yang suka makan bakso? Ada. Ada. Semua suka toh? Ya. Kemudian ini apa? Saus. Jadi putih. Kalau yang ini bakso di atasnya ada apa yang bersaus? Saus ya. Nah, kenapa saus ini tuh warnanya merah? Kenapa ya? Apa? Karena saus tomat warnanya apa? Merah. Terbuat dari apa? Tomat. Tomat warnanya apa? Merah. Apakah warna saus itu berasal dari bahan yang dari alam atau berasal dari bahan pewarna buatan saus? Yakin bahwa saus yang kamu makan di warung bakso itu terbuat dari bahan alami? Kamu yakin? Yakin. Kenapa? Buatan, ada yang bilang buatan, ada yang bilang
yakin dari bahan alami ya. Tidak berlawan alami. Ada juga yang ya bisa jadi ada dua kemungkinan tergantung dari pembuatnya toh. Dia bisa menggunakan bahan alami dan bisa juga menggunakan bahan buatan. Nah, bagaimana dengan puding buah merah ini? Apakah bahan pewarna yang digunakan dalam pembuatan puding buah merah ini menggunakan bahan alami atau pewarna buatan? Buatan. Dari buah merah ini loh. Alami. Alami. Kamu tahu buah merah atau tidak? Tahu. Nah, jadi buah merah itu bisa dijadikan bahan pewarna untuk pembuatan puding. Nah, tadi kita sudah melihat gambar ini dan kita tahu bahwa ada bahan pewarna alami dan bahan pewarna buatan. Nah, kira-kira apakah bahan makanan yang diberi zat pewarna itu aman atau tidak untuk kita konsumsi? Tidak. Tidak. Gerano bilang tidak. Ada yang bilang yang lain? Punya pendapat yang lain? Bagaimana Gus? Apakah bahan makanan yang diberi zat pewarna itu aman atau tidak? Tidak. Agus bilang tidak. Oke. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini anak-anak berkaitan dengan yang namanya bahan-bahan atau zat-zat yang dinamakan zat aditif, ya. Jadi zat aditif itu apa? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada bahan makanan untuk meningkatkan kualitas dari mutu makanan atau minuman itu sendiri. Kita akan buktikan apakah ya makanan-makanan yang kita konsumsi, minuman-minuman saset, jus dan lain-lain yang kita konsumsi itu aman atau tidak? Nah, sehingga kita akan melakukan uji coba hari ini ya secara berkelompok dan kalian akan tahu apakah itu berbahaya atau tidak setelah kita melakukan uji coba. Siap? Siap. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam zat aditif baik alami maupun buatan yang terdapat dalam bahan makanan dan minuman dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan produk minuman atau jajanan, peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif baik alami maupun buatan yang ada dalam kemasan yang biasanya ya ada juga yang menyalahgunakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jadi nanti ibu akan kasih seperti ini ya, selain dari nanti kita uji coba, ibu akan kasih jajanan seperti ini. Jadi kamu identifikasi komposisinya, apakah dia termasuk zat-zat aditif alami atau buatan? Bisa? Bisa. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat melakukan uji sampel zat aditif pewarna alami dan buatan yang ada pada makanan atau minuman dengan baik dan benar. Yang terakhir, yang keempat, melalui kegiatan literasi dan diskusi kelompok diharapkan kalian peserta didik dapat menyajikan hasil karya dan mempresentasikannya di depan ya secara baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak, manfaatnya adalah kalian jadi mengetahui mana zat aditif yang berbahaya dan tidak, serta kalian mampu mengambil keputusan untuk diri sendiri dan lingkungan kalian, serta bisa menginformasikan kepada masyarakat, keluarga di luar sana tentang zat-zat aditif yang beredar di masyarakat yang berbahaya, ya, yang bisa jadi disalahgunakan oleh penjual-penjual yang ingin mendapat keuntungan. Begitu, yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri kalau kita konsumsi. Ya toh, misalnya penggunaan formalin, borak seperti itu digunakan untuk bahan makanan dan minuman. Anak-anak, adapun penilaian ibu guru itu selalu 3 ya, yang biasanya adalah pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap kalian. Sikap mandiri, gotong royong kerjasama, ya, sikap religius kalian sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Nah, ini ada sebuah
Beritanya yang dilakukan para pembuat kuliner demi membuat makanan atau minuman olahannya terlihat menarik. Bentuknya yang unik, kemasannya yang kreatif, atau tampilannya yang dibuat warna-warni. Masalah kita pada kali ini apa? Ayo coba Dera lo baca yang keras. Yang pertama apa? Dalam dapat menerima persen anak mengalami peningkatan perubahan perilaku yang tidak diharapkan dan kurangnya fokus pikiran pada anak ketika cenderung mengkonsumsi makanan minuman yang mengandung zat pewarna buatan. Oke, bagus. Coba Niko, zat aditif itu terbagi atas berapa macam? Ada empat. Ada zat pemanis, ada pelanggan, ada kawin, dan ada rasa. Oke, baik. Nah, tadi kan kita mau membuktikan tentang zat-zat aditif alami dan buatan ya. Nah, sekarang ibu mau membagi kelompok. Ya, kalau kelas 8B dan 8C biasanya sudah di semester awal kita pembagian kelompok kan? Tetapi kita sepakati saja bahwa ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok ibu bagi LKPD-nya dengan ini ya, dari masing-masing. Nah, tulis nama kelompok dan nama anggotanya. Ketuanya siapa? Silakan anak-anak perhatikan LKPD-nya. Ya, silakan perhatikan LKPD-nya. Di sini tujuan percobaan kita yaitu kita akan melakukan uji sampel zat aditif pewarna alami dan pewarna buatan ya. Kemudian yang kedua, dari kegiatan percobaan ini diharapkan kalian dapat menyimpulkan dan menyajikan hasil ya, serta mampu mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian anak-anak di sini ada materi juga. Kan kalau kamu punya HP juga kamu bisa scan, kemudian kamu bisa lihat atau juga bisa lihat di buku nanti ya. Kemudian perhatikan ada alat dan bahan yang kita mau gunakan. Yang pertama itu ada apa? Pipet tetes. Ya. Jadi ini namanya pipet tetes, anak-anak. Ini pipet tetes. Kemudian ada yang namanya tabung reaksi. Ini satu set tabung reaksi, tempatnya dengan tabungnya. Nanti ini ibu udah kasih contoh, ini ibu udah labeli. Misalnya di sini nanti kamu menggunakan nutrisari, silakan dilabeli. Nanti ibu akan kasih kertas label untuk tiap masing-masing kelompok. Jadi diletakkan di tabung reaksinya lalu tulis. Kalau di situ kunyit ya tulis kunyit. Bisa ya? Kemudian kalau ini namanya gelas ukur. Ya, gelas ukur. Bangun dan bukalah mata.
tarik nafas, hembuskan, rileks, ya, buka matanya. Oke, buka mata, kita bisa ya, fokus ya. Terima kasih teman-teman. Kok bingung sendiri loh? Bila. Satu lagi. Yang keras boleh suaranya. Lagi. Nomor 1 jawab siapa? Jadi C, oke. Jadi C katanya nomor 1. Silakan Kak. Ini setiap kelompok itu akan mendapatkan pengamatan yang berbeda ya. Tergantung dari dia punya rumus kemasan. Jadi pasti jawabannya beda-beda. Silakan. Jenis-jenis adalah apa saja yang telah dilakukan. Ibu mau tekankan kembali dengan kali ini kita melakukan percobaan tentang zat aditif. Zat aditif tadi itu apa? Zat yang ditambahkan pada bahan makanan atau minuman untuk meningkatkan mutu dan kualitas makanan atau minuman. Kemudian zat aditif itu ada zat apa saja? Pewarna. Apa lagi? Penyedap. Yang apabila kita konsumsi secara jangka panjang dapat menyebabkan penyakit. Ya, salah satunya adalah penyakit kanker dan apa? Kelainan tadi pada saraf dan sehingga apa? Merubah fokus perilaku pada anak. Tadi 75% penelitian yang dilakukan tadi oleh pihak dari Australia toh. Nah, kemudian perhatikan juga ya. Kamu biasanya minum jas jus setiap hari. Sekarang kamu sudah tahu ya, ternyata kalau kita mengkonsumsi ya bahan-bahan zat aditif yang sintetis atau buatan itu tidak baik. Sekarang ibu kembalikan keputusan itu kepada kamu. Apakah kamu akan terus mengkonsumsinya atau tidak? Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah melakukan percobaan? Pembelajaran hari ini bagaimana, menyenangkan kah tidak? Bagaimana? Menyenangkan. Suka tidak dengan pembelajaran hari ini?
Dan kepada ibu dan bapak guru. Nah, Bapak. Selamat siang. Oke, selamat siang. Tepuk tangan dulu kita semua. Ini rapikan peralatannya di wastafel itu. Kelompok yang bersiap. Dan yang